Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Langit di atas sekte langit. Abadi memancarkan aura suci yang megah. Di tengah hiruk-pikuk para murid yang sibuk berlatih, seorang pemuda dengan pakaian lusuh sedang menyapu halaman depan aula utama. Livan, tukang sapu rendahan, memunguti dedaunan yang jatuh tanpa ada yang menaruh perhatian padanya. Hinaan kecil dari murid-murid yang lewat sudah menjadi sarapan paginya setiap hari. "Livan si sampah, hati-hati, jangan kotori jalanku," seru Zhao Chen, murid elit dengan jubah emas, sambil menendang tumpukan sampah ke wajah Livan. Para murid lainnya tertawa terbahak-bahak dan Livan hanya tersenyum pahit. Dia sudah terlalu terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Namun, tak ada yang tahu, jauh di dalam ruang penyimpanan senjata suci sekte, pedang suci bintang 9 yang telah tertidur selama 1000 tahun tiba-tiba bergetar hebat. Aura langit dan bumi bergolak dan langit di atas sekte berubah gelap seketika. Patriark Baiyun yang sedang bermeditasi di puncak gunung langsung membuka matanya. Pedang suci, bangkit, tidak mungkin, kecuali pewaris sejati muncul, gumamnya dengan nada serius. Di bawah, para murid mulai panik saat pusaran angin besar terbentuk di atas aula senjata. Tetua dan para elder bergegas ke lokasi, termasuk Elder Motian yang matanya berkilat penuh ambisi. "Jika aku yang bisa menaklukkan pedang suci ini, akulah patriark berikutnya," bisiknya dalam hati. Namun, sebelum ada yang bisa masuk, pusaran cahaya meledak dan pedang suci itu terbang ke arah yang tak terduga. Menembus langit, terbang lurus ke arah halaman depan. Semua mata mengikuti pedang itu dan ketika cahaya itu mendarat, itu jatuh tepat di depan Livan yang masih memunguti sampah. Livan terbelalak. Pedang kuno bersinar itu menancap di tanah, hanya sejengkal dari kakinya. Aura suci menyelimuti tubuhnya, membuat dedaunan beterbangan dan udara bergetar. Para murid yang tadinya menertawakan, kini terdiam membeku. Pedang itu perlahan-lahan melayang dan ujungnya menunjuk langsung ke dada Livan, seolah-olah memilihnya. Cahaya keemasan melingkari tubuhnya, dan tanda berbentuk bintang muncul di dahinya. Tidak, ini pasti salah. Bagaimana bisa tukang sapu itu dipilih? Zhao Chen berteriak, wajahnya pucat. Elder Motian mengepalkan tangan, napasnya berat menahan amarah. Suara dalam kepala Livan tiba-tiba terdengar, berat dan penuh wibawa. "Kau adalah pewaris yang kutunggu. 1000 tahun aku tertidur dan kini waktunya tiba." Livan jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Dia tak mengerti apa yang terjadi, tapi semua tatapan kini tertuju padanya. Dari hinaan berubah menjadi keterkejutan dan ketakutan. Patriark Baiyun yang datang terakhir menatap Livan dari kejauhan, matanya menyipit. "Ternyata kau akhirnya muncul juga, bocah itu." Aura pedang suci masih berputar, membuat langit sekte langit abadi bersinar keemasan. Dunia kultivator pun mulai berguncang. Di tempat jauh, sekte darah neraka yang mengincar pedang suci langsung bereaksi. Pedang itu bangkit, siapa yang berani memilikinya? Livan, tukang sapu rendahan yang tak pernah dianggap, kini menjadi pusat dunia. Namun dia belum tahu bahwa mulai hari ini hidupnya akan berubah selamanya. Dari tukang sapu menjadi orang yang paling diburu. Dan di kejauhan, pedang suci itu berbisik lagi. "Bersiaplah tuanku, darah dan langit akan runtuh demi takdirmu." Semua orang masih terpaku di tempat, bahkan udara di halaman seolah membeku. Livan masih duduk di tanah, tangannya gemetar ketika pedang suci perlahan melayang ke sisinya. Aura pedang itu kini mengalir masuk ke tubuhnya, membuat meridian dalam tubuhnya yang selama ini dianggap pun buntu mulai terbuka satu persatu dengan rasa sakit yang luar biasa. "Arha!" Livan meraung kesakitan. Tubuhnya seperti disayat ribuan jarum. Para murid menyangka dia akan mati di tempat, tapi justru sebaliknya, aliran energi spiritual di sekelilingnya terus masuk membentuk pusaran. Luo Yuer, murid perempuan papan atas, mengerutkan alis saat melihat ini. Dia menyerap ki langit begitu saja tanpa formasi? Mustahil, gumamnya. Tatapannya yang semula jijik berubah jadi waspada.
Sementara itu, Elder Motian maju beberapa langkah, aura menakutkan memancar dari tubuhnya. Patriark Baiyun, pedang ini milik sekte. Tak pantas jatuh ke tangan seorang tukang sapu. Aku usul segera rebut kembali sebelum terjadi bencana. Patriark Baiyun hanya tersenyum tipis. Pedang suci memilih tuannya sendiri. Jika kau merasa mampu, silakan dekati dia dan lihat apakah kau bisa selamat. Motian mendengus marah, tapi diam. Dia tahu pedang suci itu punya kehendak sendiri dan bisa membakar siapapun yang dianggap musuh. Di saat itu, Zhao Chen tak tahan lagi. Dia maju dengan wajah merah padam. Li Fan, dasar sampah, kau pasti pakai trik curang. Ayo, kita bertarung sekarang juga. Aku akan membuktikan kalau kau tak layak. Semua murid berteriak setuju. Mereka tak bisa menerima tukang sapu rendahan tiba-tiba melampaui mereka semua. Li Fan yang masih kesakitan menatap Zhao Chen dengan napas tersengal. Dalam hati, dia tak ingin bertarung. Namun suara pedang suci bergema di pikirannya. Hadapi dia. Ini langkah pertamamu. Atau kau akan selalu diinjak. Tubuh Li Fan bergerak sendiri. Dia berdiri dan tanpa sadar menggenggam pedang suci yang melayang ke tangannya. Cahaya meledak saat tangannya menyentuh gagang pedang itu. Para murid langsung mundur, ketakutan. Zhao Chen melompat, mengeluarkan jurus andalan, tinju macan langit. Tinjunya menyala biru, meluncur ke arah Li Fan dengan kekuatan murid tingkat menengah. Li Fan dengan mata bersinar aneh mengayunkan pedang secara naluriah. Satu tebasan ringan, tapi angin pedangnya membelah tanah, menciptakan celah sepanjang 10 meter. Serangan Zhao Chen terpental mundur, tubuhnya terlempar ke dinding dengan darah muncrat dari mulutnya. Semua orang terdiam, bahkan tetua-tetua sekte yang menyaksikan dari kejauhan pun tak percaya. Bagaimana bisa si tukang sapu ini sekali tebas mematahkan jurus unggulan Zhao Chen? Luo Yuer menatap Li Fan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada ketakutan, tapi juga kekaguman. Sementara Elder Motian kini semakin yakin Li Fan harus disingkirkan secepatnya sebelum kekuatannya tumbuh lebih besar. Patriark Baiyun hanya menghela napas panjang, seolah sudah memprediksi semua ini sejak awal. Bintang sudah bergerak, dunia akan berdarah lagi. Di puncak lain, mata-mata dari sekte darah neraka yang menyamar di sekitar sekte mencatat semua kejadian itu. Lapor ke ketua sekte, pewaris pedang suci telah muncul. Kita harus merebutnya sebelum dia tumbuh terlalu kuat. Li Fan jatuh berlutut, tubuhnya masih gemetar. Dia tak tahu apa yang baru saja terjadi. Hatinya diliputi ketakutan dan kebingungan. Tapi di dalam pikirannya, suara pedang suci kembali berbisik. Ini baru permulaan, tuanku. Musuh-musuh yang lebih kuat sedang mengincarmu. Bersiaplah. Di kejauhan, langit tampak berwarna merah samar. Pertanda bahwa banyak mata kini mengarah ke sekte langit abadi. Dan Li Fan, tukang sapu yang kini memegang pedang suci, telah menjadi bidak utama dalam permainan berdarah ini. Malam turun di atas sekte langit abadi, tapi suasana masih tegang. Kabar tentang pedang suci yang memilih Li Fan menyebar seperti api ke seluruh penjuru sekte. Para murid berbisik-bisik, sebagian iri, sebagian takut, dan sebagian lain berharap Li Fan segera dibunuh agar tatanan sekte kembali normal. Di pondok kayu kecilnya yang reot, Li Fan duduk sendirian. Pedang suci kini tergeletak di sampingnya, tak lagi bersinar seolah kembali tidur. Tubuh Li Fan penuh luka dalam, setelah meridiannya terbuka secara paksa tadi siang. Tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa cemas yang menusuk hatinya. Aku cuma tukang sapu. Kenapa jadi seperti ini? Gumamnya pelan. Suara pedang suci menjawab di kepalanya dingin dan tegas. Karena darahmu bukan darah orang biasa. Waktunya kau sadar siapa dirimu sebenarnya. Tiba-tiba, ketukan pelan terdengar di pintu pondok. Li Fan bangkit waspada. Saat pintu dibuka, yang muncul adalah sosok tinggi berjubah hitam, Elder Motian. Li Fan, anak muda, bolehkah kita bicara? Suara Motian terdengar ramah, tapi mata tuanya bersinar seperti ular yang mengincar mangsa. Li Fan menelan ludah, tahu bahwa lelaki ini adalah Elder paling berkuasa setelah Patriark. Ada apa, Elder? Motian masuk tanpa diundang. Ia duduk santai di kursi reot dan menatap Li Fan dalam-dalam. Kau membuat keajaiban hari ini, Li Fan. Tapi,
kekuatan besar, selalu menarik bahaya besar. Kau tak ingin musuh dari luar sekte, bukan? Atau dari dalam? Li Fan menunduk, tak menjawab. Mo Tian tersenyum tipis. Aku bisa melindungimu. Jika kau serahkan pedang suci itu dan bersumpah setia padaku, maka aku pastikan tak ada satu murid pun yang berani menyentuhmu. Dia mengeluarkan gulungan kontrak darah dari lengan jubahnya. Li Fan menatap kontrak itu, jantungnya berdegup keras. Tawaran ini tampak seperti jalan keluar, tapi entah mengapa ada firasat buruk menggelayuti hatinya. Suara pedang suci mendengus di kepalanya. Kalau kau tanda tangani itu, tubuhmu akan jadi boneka kotor miliknya. Hidupmu berakhir di situ. Li Fan mengangkat kepala, matanya menatap tajam Elder Mo Tian. Maaf, aku menolak tawaran Elder. Sejenak ruangan hening. Lalu wajah ramah Mo Tian berubah gelap. Kau menolak? Bocah bau busuk macam kau, berani-beraninya. Aura tekanan dari tubuh Elder itu meledak, membuat pondok reot Li Fan bergetar hebat. Li Fan hampir terjatuh, dadanya sesak seolah dihantam batu besar. Namun sebelum Mo Tian bisa melangkah lebih jauh, sosok lain muncul di depan pintu, Luo Yuer, murid puncak yang terkenal dingin. Dengan tatapan datarnya, dia menatap Mo Tian. Elder Mo menyerang murid sekte tanpa izin patriark. Bukankah itu pelanggaran? Mo Tian mendecak, menyembunyikan auranya kembali. Aku hanya memberi nasihat. Anak ini keras kepala. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Li Fan yang masih terengah-engah. Luo Yuer menatap Li Fan lama, lalu berkata datar. Mulai malam ini, kau harus selalu waspada. Banyak yang ingin melihatmu mati sebelum fajar. Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik pergi. Malam semakin larut. Di atas atap-atap sekte, sosok-sosok berpakaian hitam mulai bergerak. Mereka adalah pembunuh dari sekte darah neraka yang menyelinap masuk dengan bayaran besar. Target mereka, Li Fan, si tukang sapu yang kini memegang pedang suci. Li Fan yang tak bisa tidur merasakan firasat aneh. Suara pedang suci kembali terdengar. Kali ini tajam. Bangun, tuanku. Pembantaian pertamamu dimulai malam ini. Tiba-tiba jendela pondok pecah dan 3 sosok bertopeng melompat masuk, aura membunuh memenuhi ruangan. Anak rendahan, serahkan pedang suci atau mati. Li Fan mengangkat pedangnya tanpa sadar, tubuhnya bergerak sendiri seperti didorong kekuatan tak dikenal. Darahnya mendidih, matanya memerah, dan dunia di sekitarnya melambat. Kalau aku tak bertarung, aku akan mati. Tebasan pertama Li Fan melesat di tengah malam gelap, dan darah pun mulai berceceran di lantai pondoknya. Udara malam itu terasa berat, penuh aroma darah yang pekat. Di dalam pondok kecilnya, Li Fan berdiri dengan nafas terengah-engah, tangan kanannya gemetar sambil mencengkeram pedang suci yang kini bersinar merah samar, menyerap darah musuh yang tumpah di lantai. Di hadapannya, 1 dari 3 pembunuh telah terbelah 2. Tubuhnya masih bergetar sebelum akhirnya jatuh tanpa nyawa. Darahnya memercik ke wajah Li Fan, membuat pemuda itu tertegun. Ini pertama kalinya dia membunuh manusia, namun tak ada waktu untuk bingung. 2 pembunuh lainnya menerjang serentak. 1 mengayunkan belati hitam beracun ke arah lehernya, sementara yang satu lagi melepaskan jarum-jarum spiritual yang bisa menembus tulang. Bunuh mereka, atau kau yang mati. Suara pedang suci meraung di kepalanya, memancing naluri bertarung purba yang entah sejak kapan tertanam dalam dirinya. Tubuh Li Fan bergerak sendiri. Ia merunduk, menghindari belati yang hampir mencium kulitnya, lalu memutar tubuh, menebaskan pedangnya secara brutal. Teriakan kesakitan menggema ketika tangan pembunuh itu terpenggal, dan Li Fan tanpa ragu menancapkan pedang ke dadanya, mengakhiri nyawanya secepat kilat. Pembunuh terakhir terkejut, tak menyangka targetnya bisa bergerak secepat itu. Dengan panik, dia melompat mundur hendak melepaskan jurus pamungkas. Tapi Li Fan kini matanya sudah berubah, memancarkan kilatan merah seperti binatang buas. Dia melompat, mengejar dengan kecepatan yang bahkan pembunuh terlatih itu tak bisa antisipasi. Mati kau, Li Fan meraung, pedangnya menyapu udara. Dalam satu tebasan, kepala pembunuh itu melayang. Darah menyembur seperti air mancur di tengah malam yang sunyi. Semua kembali hening. Tubuh-tubuh para pembunuh
tergeletak tak bernyawa, lantai pondok, Li Fan kini seperti ladang penyembelihan. Nafas Li Fan kasar, dadanya naik turun. Tangannya masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena dorongan aneh yang membuatnya merasa hidup untuk pertama kalinya. Suara pedang suci terdengar lagi, kali ini lebih lembut. Kau, pewaris sejati. Darahmu haus pertarungan, jangan tolak itu. Terimalah. Li Fan terduduk di lantai, memandangi tangannya yang berlumuran darah. Apa yang sudah kulakukan? Bisiknya, setengah takut setengah terpana. Namun, tak lama, langkah kaki terdengar dari luar. Para elder dan murid-murid tingkat tinggi berdatangan, dipimpin oleh Elder Motian yang pura-pura terkejut. Apa yang terjadi di sini? Li Fan bangkit dengan tubuh masih gemetar, menatap mereka dengan mata merah. Para elder terdiam, memandang pemandangan mengerikan di pondok itu. 3 pembunuh profesional tewas secara brutal oleh bocah tukang sapu ini. Bahkan murid tingkat tinggi belum tentu bisa menang melawan satu dari mereka. Luo Yuer yang datang paling akhir menatap Li Fan lama. Tatapannya berubah, bukan lagi kasihan atau waspada, tapi kini ada sedikit rasa takut. Patriark Bai Yun juga muncul di antara kerumunan, menatap semua itu sambil menghela napas berat. Sepertinya takdir mulai bergerak lebih cepat dari yang kukira. Elder Motian melirik Li Fan dengan tatapan dingin. Dalam hati, dia menyadari bahaya besar. Bocah ini, jika dibiarkan hidup, bisa jadi monster yang tak terkendali. Sementara itu, para murid lain mulai berbisik ketakutan. Dia membantai 3 pembunuh dalam semalam. Siapa sebenarnya si Li Fan ini? Di kejauhan, mata-mata dari sekte darah neraka yang masih hidup menyaksikan kekacauan itu dengan wajah pucat. Mereka tahu target mereka bukan bocah biasa. Ini calon ancaman besar untuk seluruh dunia kultivasi. Li Fan menunduk, mencoba menenangkan detak jantungnya. Tapi dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Dia mulai sadar bahwa hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Dan yang lebih menakutkan, untuk pertama kalinya, dia merasakan kenikmatan saat mengayunkan pedang itu. Langit malam di atas sekte langit abadi tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menjadi pertanda bahwa kekuatan besar sedang tumbuh di tangan tukang sapu yang baru saja menumpahkan darah. Keesokan harinya, matahari belum sepenuhnya terbit, tapi lonceng besar sekte sudah dibunyikan. Seluruh murid dikumpulkan di arena langit abadi, sebuah panggung batu raksasa yang mengapung di udara, tempat di mana para murid elit biasa bertarung demi naik kasta. Patriark Bai Yun berdiri di atas podium, suaranya menggelegar. Demi menguji kekuatan baru dan menjaga hierarki sekte, aku umumkan pembukaan kompetisi murid elit. Semua murid tingkat atas dan juga Li Fan wajib ikut. Suasana seketika ricuh. Nama Li Fan disebut setara dengan murid-murid elit. Para murid marah besar. Ini penghinaan. Tukang sapu itu tak pantas. Aku sendiri yang akan membunuhnya di arena nanti. Di sudut arena, Li Fan berdiri dengan wajah dingin, matanya masih memerah samar, efek dari malam berdarah yang baru dia lalui. Pedang suci terikat di punggungnya. Meskipun para elder mencoba menyegel kekuatannya, Luo Yuer menghampirinya, tatapannya tajam. Dengar, di arena nanti, mereka semua akan menargetkanmu. Jangan percaya siapapun, bahkan aku. Kalau kau lengah, kau mati. Kata-katanya dingin, tapi jujur. Dia lalu berjalan pergi, meninggalkan Li Fan yang terdiam. Di tribun atas, Elder Motian tersenyum licik, berbisik pada beberapa murid elit binaannya. Pastikan bocah itu mati di arena, buat seolah-olah kecelakaan dalam duel. Para murid elit itu mengangguk, aura membunuh mereka meledak. Li Fan memejamkan mata, mendengar suara pedang suci di kepalanya. Ini ujianmu, tuanku. Bertarung atau dilumat, tak ada jalan ketiga. Nafasnya berat, tapi hatinya dingin. Dia tahu, ini bukan lagi sekadar kompetisi. Ini eksekusi terselubung. Kompetisi dimulai. Satu persatu murid naik ke panggung, pertarungan demi pertarungan berlangsung brutal. Tulang patah, darah muncrat, sorak-sorai memenuhi udara. Ini bukan turnamen biasa, ini pertempuran hidup mati. Akhirnya, giliran Li Fan dipanggil.
Lawannya langsung 3 orang sekaligus, murid tingkat atas yang dikenal sadis, Zhao Lei, Han Fei, dan Duan Mu. Mereka sengaja digabung dalam satu ronde, jelas-jelas untuk membunuh Li Fan. Arena mendadak senyap. Semua mata tertuju pada Li Fan. Zhao Lei meludah ke tanah, menatap Li Fan dengan hina. "Sampah macam kau tak layak injak panggung ini. Aku akan patahkan kakimu dulu sebelum membunuhmu." Han Fei mengeluarkan cambuk berduri, senyumnya dingin. "Biarkan dia merasakan rasa sakit dulu. Biar semua murid tahu tukang sapu tempatnya tetap di tanah." Wasit Elder pura-pura tak peduli. Mulai, ketiganya langsung menerjang bersamaan, aura membunuh membakar udara. Jurus-jurus pamungkas dilepaskan tanpa ampun. Tapi, Li Fan tak bergerak. Dunia di sekelilingnya melambat lagi. Suara pedang suci berbisik di telinganya. "Bunuh atau dibunuh." Li Fan mengangkat pedangnya. Dalam satu gerakan cepat, dia menghilang langkah bayangan darah, teknik yang tiba-tiba muncul di benaknya seolah mengalir dari darah leluhurnya. Zhao Lei bahkan tak sempat bereaksi saat tubuhnya terbelah dari bahu ke pinggang, darah menyembur liar. Han Fei mengayunkan cambuk, tapi Li Fan muncul di belakangnya, menebas kakinya hingga putus. Jeritan mengerikan terdengar. Duan Mu mencoba lari, tapi tebasan angin dari pedang suci memotongnya dari kejauhan. Dalam hitungan detik, 3 murid elit tumbang di genangan darah. Arena hening. Para murid yang semula ingin menertawakan Li Fan, kini menatapnya seperti melihat iblis. Li Fan berdiri di tengah arena, tubuhnya berlumuran darah, matanya menatap dingin ke arah tribun atas, di mana Elder Mo Tian duduk. Tatapan itu tajam, seolah berkata, "Kalian kirim serigala, aku kembalikan bangkai." Patriark Bai Yun menyipitkan mata. Dalam hati bergumam, bocah ini membangkitkan garis darah kuno. Ini lebih berbahaya dari yang kuduga. Luo Yuer di pinggir arena mengepalkan tinjunya. Untuk pertama kalinya, dia merasa takut dengan apa yang Li Fan akan jadi nanti. Di tribun lain, perwakilan dari sekte-sekte luar yang hadir menonton tercengang. Mereka mulai mengirim pesan rahasia. "Pewaris pedang suci, benar-benar monster. Kita harus laporkan ke sekte induk. Ini ancaman baru bagi seluruh aliansi sekte." Li Fan sendiri berdiri diam mendengar sorak-sorai yang kini berubah menjadi bisikan ketakutan. Di dalam dirinya, suara pedang suci tertawa pelan. "Bagus, darahmu mulai bangkit. Pertarungan ini baru pemanasan." Langit di atas arena langit abadi tampak bergetar samar, seolah dunia kultivasi mulai mencatat kemunculan sosok baru. Seorang tukang sapu yang kini telah menjadi algojo berdarah dingin. Sehari setelah pertarungan brutal itu, nama Li Fan mengguncang seluruh sekte langit abadi. Di setiap sudut sekte, bisikan tentang tukang sapu yang membantai murid elit tersebar seperti api liar. Di ruang utama pavilion inti, tempat para elder berkumpul, atmosfer terasa tegang. Patriark Bai Yun duduk di kursi tertinggi, matanya menatap tajam ke sekeliling. Elder Mo Tian membuka suara lebih dulu, suaranya dingin. "Patriark, bocah itu sudah melewati batas. Dia mengancam stabilitas sekte. Aku sarankan kita segel kekuatannya sebelum makin liar." Namun elder lain, Elder Qing Xuan, menimpali sambil tersenyum tipis. "Justru kekuatannya bisa jadi senjata sekte kita untuk menekan sekte lain. Aku usul kita latih dia, angkat jadi murid inti." Perdebatan memanas, masing-masing elder punya agenda tersembunyi. Sebagian ingin Li Fan dikendalikan, sebagian ingin memanfaatkannya, sebagian ingin dia dibunuh diam-diam. Patriark Bai Yun mengangkat tangannya, menghentikan semua suara. "Undang Li Fan ke sini. Kita akan uji apakah bocah itu layak naik atau harus kita singkirkan." Tak lama, Li Fan dibawa masuk ke pavilion. Dia berdiri tenang di hadapan para elder, namun di dalam dirinya, pedang suci sudah berbisik, memperingatkan. "Hati-hati, semua orang di ruangan ini ingin mengendalikanmu atau membunuhmu." Elder Qing Xuan tersenyum ramah, tapi matanya tajam. "Li Fan, kau punya bakat langka. Bergabunglah denganku, jadi murid pribadiku. Aku akan melatihmu jadi tokoh besar sekte." Elder Mo Tian bersikap lebih agresif. "Jangan dengarkan dia, Li Fan. Aku yang lebih berpengalaman. Dengan bimbinganku, kau akan jadi pahlawan sekte." Li Fan menyadari,
Ini bukan tawaran. Ini perang tarik. Menarik. Jika dia memilih salah, dia bisa jadi target pembunuhan berikutnya. Patriark Bai Yun menyela, matanya menyipit. Sebelum kau putuskan, aku ingin kau jalani misi untuk sekte. Sebuah ujian. Jika kau kembali hidup, kau layak jadi murid inti. Semua elder terdiam. Misi? Mereka tahu, ini cara halus Patriark untuk membuang Li Fan tanpa langsung membunuhnya. Misi itu. Pergi ke Lembah Darah Hitam, wilayah terlarang yang jadi sarang bandit kultivator dan binatang iblis. Banyak murid sekte yang dikirim ke sana, tak pernah kembali. Li Fan menatap Patriark lama, lalu mengangguk tanpa gentar. Baik, aku terima. Dalam hatinya, dia tahu, ini jebakan. Tapi pedang suci bergetar pelan, seolah menyambut tantangan. Pertarungan semakin indah. Mari bunuh semuanya, tuanku. Di luar pavilion, Luo Yuer menunggu. Saat Li Fan keluar, dia menariknya kasar ke sudut. Kau gila? Lembah Darah Hitam itu kuburan hidup. Mereka mengirimmu ke sana untuk mati. Li Fan menatapnya tanpa emosi. Kalau aku takut, aku sudah mati sejak semalam. Luo Yuer menggigit bibirnya, hatinya bergejolak. Dia benci mengakuinya, tapi Li Fan kini sudah berbeda. Aura yang dulu lemah kini mengintimidasi. Bahkan dia, murid senior, merasa tertekan. Sementara itu, di tempat lain, Elder Motian menyusun rencana dengan orang-orang bayangannya. Kita pastikan dia tak pernah kembali dari Lembah Darah Hitam. Kirim pembunuh terbaik sekte dan sebar jebakan di sepanjang jalan. Di ruang rahasia, Patriark Bai Yun merenung sambil memandangi peta tua. Kalau bocah itu benar-benar bisa kembali hidup, dia tak bisa kita kendalikan lagi. Dia akan jadi penguasa baru sekte ini. Langit mulai gelap saat Li Fan bersiap meninggalkan sekte. Dia berdiri di gerbang utama, menatap dunia luar dengan dingin. Di belakangnya, seluruh sekte mengawasinya, sebagian menunggu kejatuhannya, sebagian diam-diam mulai takut akan bangkitnya monster baru. Li Fan mengencangkan ikatan pedang suci di punggungnya. Di dalam hatinya, suara pedang itu tertawa rendah. Mari, tuanku, Lembah Darah Hitam akan jadi ladang darah berikutnya. Dan dengan itu, Li Fan melangkah ke kegelapan, menantang takdir yang sudah ditetapkan untuk menghancurkannya. Tapi dia berencana menghancurkan balik semua yang menghalangi jalannya. Langit di atas Lembah Darah Hitam selalu gelap meski matahari bersinar di luar sana. Kabut merah tipis menyelimuti tanah, aroma amis darah menguar kuat. Inilah tempat di mana ribuan murid sekte dulu menghilang dan tak pernah kembali. Li Fan berdiri di bibir lembah, angin kencang menerpa jubahnya. Di belakang, jalan pulang sudah tertutup kabut, seolah dunia sengaja memutus jalannya mundur. Pedang suci di punggungnya bergetar pelan. Tempat ini dipenuhi jiwa-jiwa yang menunggu dibebaskan. Bunuh, tuanku, dan kuatkan dirimu. Dia melangkah masuk, matanya tajam, telinganya siaga. Baru beberapa langkah, tanah di depannya meledak. Jebakan! Sekelompok bandit kultivator berjumlah belasan muncul, dipimpin oleh seorang pria kekar bermata satu. Husan namanya, yang dikenal kejam. Husan menyeringai. Lihat siapa yang datang, murid sekte? Hahaha, mayat baru buat koleksi kita. Para bandit menyerang serempak, mengeluarkan teknik-teknik brutal, cambuk api, tombak berduri, dan panah racun beterbangan. Namun, Li Fan tak bergeming. Dunia di sekelilingnya kembali melambat. Dia bergerak, langkah bayangan darah. Dalam sekejap, dia sudah di tengah-tengah para bandit. Pedang suci terhunus, dan dalam satu ayunan, 3 kepala melayang. Darah menyembur seperti air mancur. Bandit yang tersisa panik, tapi Li Fan tak memberi celah. Dia membelah tubuh mereka satu persatu, suara jeritan memenuhi lembah. Husan mencoba lari, tapi Li Fan melempar pedangnya, pedang suci melesat seperti petir, menancap di punggung Husan, memaku tubuhnya ke tanah. Li Fan mendekat menatap pria itu dengan dingin. Aku hanya tukang sapu, katanya pelan sebelum menginjak kepala Husan hingga remuk. Pedang suci bergetar kuat, menyerap darah yang membanjir, dan Li Fan merasakan kekuatan aneh masuk ke tubuhnya. Darah bandit ini
menyatu dengan garis keturunanmu. Teknik baru bangkit. Di dalam benaknya, sebuah teknik muncul. Formasi darah pembantai, tebasan 10 langit. Teknik ini memungkinkan dia melepaskan 10 serangan pedang sekaligus, memotong apapun dalam jangkauan luas. Li Fan mencobanya. Dia mengayun pedang ke udara. 10 bilah bayangan, pedang merah muncul dan membelah pepohonan, batu, dan bahkan udara itu sendiri. Lembah bergetar, tanah retak, dan kawanan burung iblis berterbangan ketakutan. Namun, belum sempat dia beristirahat, dari balik kabut muncul ancaman baru. Binatang iblis berkepala 3, seekor serigala darah hitam raksasa, matanya merah membara, aumnya mengguncang tanah. Li Fan menyeringai dingin. Dia merasakan darah dalam tubuhnya mendidih, pedang suci bergetar liar, seolah haus darah lebih banyak. Mari kita lihat seberapa kuat kau, binatang neraka. Pertarungan brutal pun dimulai. Serigala itu menyembur api hitam, taringnya menebas pohon raksasa seperti ranting. Li Fan bergerak zigzag, menghindari serangan sambil membalas dengan tebasan bayangan darah. Pertarungan berlangsung lama, tanah lembah berubah jadi kubangan darah dan api. Namun akhirnya, dengan tebasan 10 langit, Li Fan memotong ketiga kepala serigala itu sekaligus. Tubuhnya berdiri di tengah genangan darah, napasnya berat, tapi matanya bersinar liar. Pedang suci menelan darah binatang itu, dan kekuatan baru lagi-lagi masuk ke tubuh Li Fan. Tubuhmu makin mendekati bentuk sejati garis darah Kaisar Pembantai Langit. Dari kejauhan, para pembunuh bayaran sekte yang dikirim Elder Motian mengintai. Mereka gemetar ketakutan. Sial, ini bukan lagi tukang sapu, ini monster. Mereka berencana mundur, tapi Li Fan tiba-tiba menoleh. Matanya menatap tepat ke arah persembunyian mereka. Kalian berikutnya, dan dalam sekejap dia menghilang, menerjang ke arah mereka seperti iblis malam, siap mengubah lembah ini jadi lautan darah yang lebih luas lagi. Li Fan bergerak dengan kecepatan yang hampir tak terlihat oleh mata manusia. Pembunuh bayaran yang tersembunyi di balik batu dan pepohonan mulai panik saat melihat sosok Li Fan mendekat. Mereka mencoba bergerak mundur, bersembunyi dalam bayang-bayang, tetapi pedang suci yang terhunus di punggung Li Fan bergetar, seolah mengendus darah mereka. Di balik kabut, suara bisikan pedang suci kembali terdengar. Mereka datang untuk mengakhiri hidupmu. Apakah kau akan membiarkan mereka? Bunuh! Li Fan merasakan darahnya mendidih, kekuatan yang terus mengalir dari pedang suci menyatu dengan dirinya. Garis darah Kaisar Pembantai Langit, itulah yang disebutkan pedang suci, kekuatan kuno yang terkubur dalam diri Li Fan. Dia sudah tidak lagi hanya seorang tukang sapu, dia adalah Algojo, pembantai yang tak bisa dihentikan. Pembunuh bayaran pertama mencoba menyerang dengan teknik serangan api iblis yang bisa membakar tubuh hingga hancur. Namun, Li Fan hanya tersenyum dingin. Tanpa menggerakkan tubuhnya, dia mengayunkan pedangnya sekali. Tebasan 10 langit. 10 pedang bayangan muncul, memotong serangan api menjadi potongan-potongan kecil yang terbakar di udara. Serangan balik Li Fan tak terduga. Pembunuh bayaran itu baru menyadari bahwa tubuhnya sudah terbelah menjadi 2 bagian, darah hitam berceceran. Dia terjatuh, meregang nyawa dengan darah menyembur deras. Sisa pembunuh bayaran lainnya mencoba melarikan diri, tetapi Li Fan tidak memberi ampun. Langkahnya cepat, bayangannya menghilang dan muncul kembali di depan mereka. Satu persatu, kepala mereka terpisah dari tubuh dalam gerakan yang begitu cepat dan mematikan. Di tengah-tengah kekacauan, suara pedang suci bergema lagi. Kali ini lebih keras, lebih mendalam. Kekuatan ini semakin kuat, tetapi hati-hati tuanku, ada yang mengawasi. Li Fan berhenti sejenak, matanya menyapu sekelilingnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Dari dalam kabut, suara keras terdengar. Berhenti, semua. Seorang pria bertubuh besar, dengan pakaian hitam penuh simbol aneh, melangkah keluar dari balik pepohonan. Matanya menyala dengan kekuatan iblis yang jahat, aura kultivasinya mencekam, jauh lebih kuat dari para pembunuh bayaran yang telah dibantai Li Fan. Ini tak seperti yang kuharapkan, kata pria itu sambil tersenyum sinis. Kau sudah berhasil membunuh anak-anak sekteku, tukang sapu. Tapi, kini, kau harus menghadapi aku. Li Fan menatapnya tanpa rasa takut. Siapa kau?
Pria itu mengangkat tangannya, dan sebuah pedang hitam raksasa muncul di tangan kanannya. Aku Xue Han, seorang elder gelap dari sekte Dewa Luar. Aku ditugaskan untuk mengawasi sekte ini. Jika kau ingin bertahan hidup, kau harus mati di sini. Li Fan menyeringai dingin, merasa kekuatan pedang suci semakin mengalir dalam tubuhnya. Tantangan semakin besar, aku tak akan mundur. Tanpa peringatan, Xue Han menyerang dengan pedangnya. Pedang raksasa itu membelah udara dengan kekuatan dahsyat, meninggalkan jejak gelap yang mematikan. Serangannya secepat kilat dan bisa menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Namun, Li Fan hanya mengangkat pedangnya, menghadang serangan itu dengan ketenangan yang mengejutkan. Pedang suci bergetar di tangannya, dan dalam sekejap Li Fan membalas dengan tebasan 10 langit. 10 pedang bayangan beradu dengan pedang hitam Xue Han. Dan dalam ledakan besar, kedua pedang saling bersentuhan dan menghasilkan gelombang energi yang memekakkan telinga. Xue Han mundur beberapa langkah, terkejut melihat Li Fan tetap berdiri tegak tanpa cedera, sementara pedangnya hampir terpecah. Kau lebih kuat dari yang kubayangkan. Li Fan tak memberi ampun. Dengan satu gerakan, dia menghilang dan muncul tepat di depan Xue Han. Waktunya untuk mengakhiri. Xue Han mencoba menghindar, namun Li Fan sudah lebih cepat. Pedang suci menebas dengan kecepatan luar biasa, memotong seluruh tubuh Xue Han menjadi 2 bagian dalam satu gerakan bersih. Tubuh Xue Han terjatuh ke tanah, darah hitam mengalir deras, sementara pedang hitamnya tergeletak tak berdaya. Li Fan berdiri di atasnya, nafasnya berat, namun hatinya tenang. Begitu gampangnya, kata Li Fan dengan nada datar, melihat mayat elder gelap yang tergeletak tak bernyawa. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, suara pedang suci terdengar lagi. Ada yang lebih besar menunggumu, tuanku. Kau baru saja menarik perhatian yang lebih kuat. Li Fan menoleh, matanya menyipit. Apa maksudmu? Pedang suci tertawa rendah di dalam pikirannya. Kau baru saja membunuh seorang elder dari sekte Dewa Luar. Mereka akan datang untukmu, tuanku. Kau tak bisa lagi bersembunyi. Dunia ini akan mengenalmu. Li Fan mengangguk pelan, menyadari betul bahwa dia sudah memasuki permainan yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Namun, ada satu hal yang dia tahu pasti. Aku tidak akan mundur. Aku akan menghancurkan mereka semua. Li Fan berdiri di tengah reruntuhan lembah darah hitam dengan darah yang masih menggenang di tanah. Pemandangan itu sudah biasa bagi dirinya, namun kali ini sebuah ancaman yang lebih besar datang. Kekuatan yang tersembunyi di balik dunia kultivasi mulai merasakan getaran dari kemunculannya. Sekte Dewa Luar akan datang untukmu. Suara pedang suci terdengar lebih tajam dan penuh peringatan di dalam benak Li Fan. Kekuatan mereka jauh melampaui sekte ini. Li Fan mengangguk, merasakan darahnya mendidih. Semakin banyak pertarungan yang ia hadapi, semakin besar pula kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya. Namun dia tahu, kali ini dia tidak bisa hanya mengandalkan pedang suci dan kekuatan barunya. Ancaman yang datang jauh lebih besar. Di kejauhan, bayangan hitam mulai bergerak. 3 sosok muncul dari balik kabut, berjalan menuju Li Fan dengan langkah tenang dan penuh tekanan. Mereka adalah 3 elder dari sekte Dewa Luar, masing-masing membawa aura kekuatan yang sangat kuat. Sosok pertama adalah seorang pria berambut perak, matanya dingin, dan penuh kebencian. Elder Xiang Wei, ahli dalam seni pertarungan jarak dekat dan pemimpin dari pasukan gelap sekte. Kau, Li Fan, pembantai sekte kecil ini, katanya dengan suara dalam dan mematikan. Tunggu. Tidak lama lagi dunia akan mengenal siapa kau sebenarnya. Sosok kedua adalah seorang wanita cantik dengan aura es mengerikan. Elder Mei Li, ahli dalam manipulasi energi es dan kekuatan penghancur yang sangat mematikan. Kau sudah membunuh Elder Xue Han dan kini kau harus membayar untuk itu. Sosok ketiga adalah pria muda dengan tatapan tajam dan senyum dingin. Elder Zhuang Wei, ahli dalam seni ilusi dan pengendalian pikiran. Jangan terlalu sombong, tukang sapu. Sekte Dewa Luar tidak akan membiarkanmu hidup bebas. Li Fan merasakan tekanan yang sangat besar. Pedang suci bergetar di punggungnya, seolah siap menyemburkan kemarahannya. Kalian semua akan menyesal telah datang, ujar Li Fan dengan tatapan penuh kebencian. Elder Xiang Wei tertawa sinis.
Apa yang bisa kau lakukan? Kau hanya anak kecil yang mendapat keberuntungan dari pedang aneh itu. Tapi kekuatan kami jauh melebihi sekte ini. Elder Meili mengangkat tangannya dan suhu di sekelilingnya menurun drastis. Kau akan membekukan dalam dingin abadi sampai kau tak mampu bergerak. Li Fan merasakan hawa dingin menyelimuti sekelilingnya, tetapi dia tidak gentar. Pedang suci membakar dengan api darah, menghanguskan semua aura es di sekitarnya. Kalian ingin berperang? Ayo, coba serang aku. Serangan pertama datang begitu cepat. Elder Xiang Wei bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghujamkan pedangnya ke arah Li Fan dengan teknik langkah pembantai langit. Sebuah serangan yang mengandung tekanan besar cukup untuk menghancurkan pegunungan. Namun, Li Fan sudah siap. Dia menghindar dengan langkah bayangan darah dan dengan gerakan halus, pedang suci Li Fan menyambut serangan itu dengan tebasan 10 langit. 10 pedang bayangan menghantam pedang Xiang Wei, memaksa pria itu mundur. Impresif, ujar Xiang Wei tampaknya agak terkesan. Tapi itu masih terlalu lemah. Saat itu, Elder Meili memanfaatkan kesempatan dan dengan cepat mengeluarkan teknik es gua membekukan jiwa, membuat seluruh tanah di sekitar Li Fan berubah menjadi es, menghancurkan tanah dan menahan gerakannya. Li Fan merasakan tubuhnya mulai terperangkap dalam es yang sangat keras, tetapi pedang suci yang terhunus di tangannya bergetar dengan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan ini tak akan menghentikanmu. Dengan teriakan, Li Fan melepaskan tebasan darah api, sebuah serangan yang membakar es dengan suhu luar biasa. Es yang mengelilingi tubuhnya langsung mencair dan terbang ke udara, sementara tubuh Li Fan kembali bergerak bebas. Perjuangan baru saja dimulai, Li Fan berkata dengan tatapan tajam. Elder Zhuang Wei yang sejak tadi hanya mengamati, akhirnya bergerak. Dengan senyumnya yang dingin, dia mengarahkan jarinya dan mulai mengeluarkan teknik ilusi pembelahan jiwa, sebuah teknik yang bisa merusak pikiran lawan dan mengendalikan tubuh mereka. Namun, sebelum teknik itu bisa menyentuhnya, Li Fan sudah mengaktifkan teknik aura pembantai langit. Seluruh tubuh Li Fan diselimuti aura pembantai yang mengerikan, menghancurkan semua ilusi yang coba ditanamkan dalam pikirannya. Ilusi? Percuma. Li Fan berseru, dan dalam sekejap, tubuhnya melesat ke arah Zhuang Wei dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pedang suci terangkat, siap menebasnya. Namun, pada saat-saat terakhir, Zhuang Wei menciptakan ilusi terakhir yang sangat kuat, menciptakan 3 bayangan dirinya yang menyerang Li Fan secara bersamaan. Li Fan menahan serangan dengan kedua tangan, namun saat bayangan keempat muncul di belakangnya, pedang suci bersinar sangat terang. Semua ilusi akan hancur, satu tebasan. Dengan kekuatan penuh, Li Fan mengayunkan pedangnya, dan seluruh ilusi itu hancur, menghilang dalam sekejap. Zhuang Wei yang sudah kehabisan energi terpojok. Kau benar-benar monster. Li Fan berdiri tegak, tidak ada rasa takut atau ragu dalam matanya. Kalian yang datang untuk membunuhku, sekarang akan tahu siapa yang harus dihancurkan. Setelah menghancurkan 3 elder dari sekte Dewa Luar, Li Fan berdiri tegak di tengah medan pertempuran yang kini hanya menyisakan reruntuhan. Tanah yang dipenuhi darah dan potongan tubuh para musuhnya mengingatkan Li Fan bahwa tak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi di balik kebanggaan yang dirasakannya, sebuah kekhawatiran mulai mengusik benaknya. Aku semakin jauh dari manusia biasa. Li Fan merasakan ketidaknyamanan yang datang seiring dengan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Setiap kali pedang suci mengeluarkan kekuatan baru, ada suara yang semakin sering terdengar di dalam pikirannya, seolah memanggilnya untuk menjadi lebih dari sekadar murid sekte. Di kejauhan, sebuah bayangan besar tampak bergerak, langkah kaki berat yang menghancurkan tanah. Seseorang mendekat, seorang lelaki berusia lanjut dengan jubah hitam panjang yang terlihat menghancurkan tanah di bawahnya dengan setiap langkahnya. Li Fan mengenali sosok itu. Elder Mo Tian, teriaknya mengenali pemimpin sekte yang pernah mencelakai sekte mereka. Mo Tian adalah orang yang pertama kali memimpin serangan terhadap lembah darah hitam dan menyebabkan banyak murid sekte terbunuh. Elder Mo Tian berjalan dengan tenang, matanya penuh kebencian dan kekuatan tak terhingga. Li Fan, kau benar-benar telah melampaui segalanya, katanya dengan suara dingin. Tetapi jangan berpikir kekuatanmu itu akan membuatmu bertahan. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Li Fan mengalihkan pandangannya, menatap Elder Mo Tian dengan tatapan tajam.
Kau yang datang terlalu terlambat, Motian. Aku sudah melampaui sekte ini. Motian tertawa sinis. Melampaui sekte ini? Kau hanya murid kecil yang memanfaatkan pedang tua itu. Sekarang, lihat siapa yang datang untuk mengakhiri perjalananmu. Saat itu, dari balik bayangannya, puluhan prajurit kultivator muncul, semuanya dengan aura mengerikan yang tak kalah kuat. Mereka adalah pasukan pembantaian langit, tentara elit yang dipimpin langsung oleh Elder Motian. Li Fan tahu, ini bukan lawan sembarangan. Pasukan ini terdiri dari mereka yang berlatih dengan kekuatan esensial dari dunia yang jauh lebih gelap dan kejam. Dalam hati Li Fan, rasa khawatir mulai muncul, tetapi dia menepisnya. Aku tidak bisa mundur, tidak ada lagi jalan mundur. Dengan sekejap, Motian mengangkat tangannya, memancarkan energi gelap yang sangat kuat. Serang! Puluhan prajurit kultivator menyerbu Li Fan, menyerang dengan teknik-teknik mematikan yang seolah tak ada habisnya. Beberapa mengeluarkan api hitam yang membakar segala yang ada, sementara yang lain menggunakan serangan fisik yang sangat kuat, memecahkan tanah di bawah mereka. Namun, Li Fan bergerak cepat, langkah bayangan darah. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dan ia muncul tepat di depan prajurit pertama, memotong tubuh mereka dengan tebasan 10 langit yang sangat cepat. Hancurkan semuanya. Namun, Motian mengangkat kedua tangannya dan membentuk lapisan pelindung energi hitam yang menghalangi serangan Li Fan. Energi hitam itu berputar dan menciptakan hukum alam yang mengunci ruang gerak. Li Fan merasa kekuatannya tertahan. Apa ini? Inilah kekuatan sekte Dewa Luar, Motian berkata dengan senyum lebar. Aku bisa mengendalikan hukum alam dengan teknik ini. Energi alam gelap. Tidak ada yang bisa bergerak bebas dalam lingkupnya. Li Fan merasakan kekuatan itu menahan tubuhnya. Namun, pedang suci di punggungnya mulai bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Bebaskan dirimu. Kau adalah Kaisar Pembantai Langit. Pedang suci seolah berbicara langsung pada Li Fan, memanggilnya untuk melepaskan lebih banyak kekuatan. Li Fan menutup matanya sejenak, membiarkan keinginan untuk bertahan hidup mengalir dalam dirinya. Aku tidak akan berhenti. Dengan teriakan keras, dia mengaktifkan formasi darah pembantai. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh auranya yang mengerikan. Kekuatan gelap yang memancar dari pedang suci mulai menghancurkan hukum energi gelap milik Motian. Motian terkejut, tidak menyangka Li Fan bisa menahan serangannya. Ini tidak mungkin. Li Fan memanfaatkan celah itu untuk melompat ke arah Motian dengan kecepatan luar biasa. Tebasan langit pembantai. Serangan itu meledak, menghancurkan energi pelindung Motian dan menembus tubuhnya. Motian jatuh ke tanah, tubuhnya terbelah dua, darah hitam menyembur dari luka-lukanya. Li Fan berdiri di atasnya, mengangkat pedang suci yang kini menyala dengan api darah yang mengerikan. Aku tidak akan berhenti. Namun, sebelum dia bisa merayakan kemenangannya, langit di atasnya mendung, dan suara gemuruh petir terdengar dari kejauhan. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan sedang menuju ke arahnya. Petir bergemuruh di langit, membelah awan gelap yang menggantung di atas tanah pertarungan. Li Fan menatap ke atas dengan napas terengah-engah, tubuhnya masih berlumuran darah setelah pertempuran melawan Elder Motian. Namun, yang membuatnya waspada bukanlah musuh di depannya, melainkan tekanan yang datang dari langit itu sendiri. Itu hukum langit. Pedang suci di tangannya bergetar hebat, memberi sinyal bahwa kekuatan yang mendekat ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Li Fan, kau telah membangkitkan garis darah Kaisar Pembantai Langit dan dunia akan merespons. Dari balik awan, muncul sebuah kapal perang langit raksasa, berukuran seperti kota kecil yang melayang di udara. Kapal itu milik Aliansi Sekte Langit Timur, organisasi tertinggi yang selama ini mengatur keseimbangan kekuatan di benua ini. Kini, mereka datang bukan untuk berdamai, tapi untuk memburu. Di atas kapal, berdiri seorang pria berjubah emas dengan aura yang menekan. Dialah Grand Elder Fang Tian, salah satu dari 10 penguasa langit. Tatapannya tertuju langsung pada Li Fan, seperti elang yang menatap mangsanya. Li Fan, tukang sapu rendah, kau telah melangkah terlalu jauh. Suara Fang Tian menggema ke seluruh daratan. Dengan membangkitkan darah Kaisar Pembantai Langit, kau telah menantang tatanan dunia. Atas nama Aliansi Langit Timur, aku menjatuhkan hukuman mati padamu.
Suara itu mengguncang hati semua kultivator di sekitar. Bahkan murid-murid sekte kecil yang berada jauh dari medan pertempuran kini tahu, Li Fan bukan lagi sekadar murid biasa. Ia adalah musuh seluruh dunia. Li Fan mengepalkan tangannya, darah menetes dari sela-sela jarinya. Mereka semua datang untukku sekarang, hanya karena aku terpilih oleh pedang suci. Pedang suci berbicara lagi dalam benaknya, suaranya dingin namun penuh keyakinan. Tidak, karena kau adalah penerus kaisar pembantai langit yang sesungguhnya. Dunia takut akan kembalinya kaisar itu. Di bawah kapal langit muncul 5 jenderal aliansi langit timur, masing-masing kultivator tingkat tinggi dengan kekuatan luar biasa. Mereka menyusun formasi segel besar di udara, menciptakan formasi pengurung langit, teknik yang khusus diciptakan untuk menyegel makhluk berkekuatan kaisar. Formasi itu mengunci ruang, memutuskan hubungan Li Fan dengan energi spiritual di sekitarnya. Bahkan pedang suci mulai merasakan tekanan yang luar biasa besar. Ini jebakan untuk membunuhku. Li Fan bergumam, matanya merah membara. Tanpa banyak bicara, Grand Elder Fang Tian mengangkat tangannya. Mulai serangan, hancurkan pewaris kegelapan itu sebelum ia tumbuh lebih kuat. Serangan bertubi-tubi datang. 5 jenderal melepaskan serangan gabungan. Tombak petir emas, tebasan angin langit, api biru surgawi, es kristal abadi, dan tembakan jiwa ilahi. Kelima serangan itu menghantam Li Fan dari segala arah. Li Fan mencoba melompat mundur, tetapi formasi pengurung langit membuat ruang di sekitarnya terkunci. Tidak ada tempat untuk lari. Hanya satu pilihan, menghancurkan segalanya di depannya. Dengan teriakan keras, Li Fan mengaktifkan teknik pamungkas pedang suci. Tebasan langit ke-11, pemecah dunia. Ledakan cahaya merah darah memancar menghantam kelima serangan gabungan itu. Langit retak, formasi berguncang, dan tanah di bawahnya meledak seperti gelombang lahar. Suara tabrakan itu mengguncang seluruh benua, seolah-olah dunia itu sendiri menolak pertempuran sebesar ini. Namun, meskipun berhasil memblokir serangan pertama, Li Fan jatuh berlutut, darah keluar dari mulutnya. Tubuhnya mulai melemah, dan aura pedang suci bergetar tak stabil. Grand Elder Fang Tian tersenyum dingin. Kau masih terlalu muda, bocah. Bahkan jika kau pewaris kaisar, kau baru belajar berjalan. Li Fan mengangkat kepalanya, menatap tajam. Kalau begitu, aku akan belajar berjalan sambil menghancurkan kalian. Di saat yang sama, di tempat lain, gadis misterius Lin Yue menatap ke arah langit yang bergetar dari puncak gunung es. Dia menggenggam liontin tua yang berpendar pelan. Akhirnya, garis darah itu bangkit. Aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Juga, Xiao Chen, sahabat lama yang dulu ditinggalkan Li Fan, mulai bergerak. Li Fan, aku akan membantumu, apapun taruhannya. Tanah di sekitar Li Fan sudah menjadi kawah besar. Tubuhnya gemetar, napasnya berat, darah terus menetes dari luka di dada dan bahunya. Pedang suci di genggamannya ikut bergetar, nyaris kehilangan cahayanya. Kalau aku jatuh sekarang, semuanya berakhir, gumam Li Fan lirih. Di atas sana, Grand Elder Fang Tian melambaikan tangannya, memerintahkan 5 jenderalnya untuk kembali menyerang. Kali ini, mereka membentuk formasi segel jiwa, teknik kuno yang khusus dibuat untuk mengunci garis darah kaisar. Kita tak boleh memberinya kesempatan pulih, kata Fang Tian. Matanya dingin seperti es. Bunuh dia di sini, sekarang juga. 5 jenderal kembali melesat, membawa kekuatan gabungan yang membuat udara di sekitar mereka mendidih. Tapi, tepat ketika mereka hampir mencapai Li Fan, gelombang energi es yang luar biasa dingin meledak dari arah barat. Cukup, sebuah suara perempuan bergema, memecah udara. Semua orang menoleh. Sesosok gadis berbaju putih berdiri di puncak batu besar. Dialah Lin Yue, gadis misterius yang selama ini mengikuti jejak Li Fan dari jauh. Dengan sekali kibasan tangannya, ratusan tombak es muncul dari tanah dan menghantam 5 jenderal itu, memaksa mereka mundur. Fang Tian menyipitkan mata. Lin Yue, gadis dari lembah es abadi, kenapa kau ikut campur? Lin Yue melangkah maju, tatapannya dingin menusuk. Li Fan adalah kunci masa depan dunia. Jika kalian membunuh dia sekarang, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah kalian bayangkan. Li Fan terkejut melihat Lin Yue berdiri di pihaknya.
Kenapa kau membantuku? Tanyanya lemah. Lin Yue menatapnya dalam-dalam. Karena darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah yang sama yang pernah menyelamatkan dunia ribuan tahun lalu. Garis darah Kaisar Pembantai Langit bukanlah kutukan, tapi harapan. Suasana medan perang mendadak menegang. Fang Tian mengepalkan tangannya, jelas tak senang situasi mulai berubah. Kalau begitu, kalian berdua akan mati bersama. Namun sebelum Fang Tian bisa bergerak, suara lain menggema dari arah timur. Siapa bilang kalian bisa mengalahkan Li Fan semudah itu? Muncullah Xiao Chen, sahabat lama Li Fan, kini mengenakan jubah tempur dan membawa tombak panjang berlapis api. Aku sudah lama berutang budi pada Li Fan, dan sekarang aku di sini untuk membayarnya. Xiao Chen menancapkan tombaknya ke tanah, menciptakan gelombang api yang menahan pasukan aliansi Langit Timur. Li Fan menatap Xiao Chen, hatinya bergetar. Xiao Chen, kau benar-benar datang. Di saat yang sama, beberapa siluet lain muncul. Para murid pemberontak dari Sekte Langit yang merasa dunia ini sudah terlalu lama dikendalikan oleh para elder serakah. Perlahan, Li Fan tidak lagi sendirian. Pedang suci mulai kembali berpendar, seolah menyerap semangat dari orang-orang yang kini berdiri bersamanya. Suara pedang suci menggema dalam benaknya. Kini saatnya, Li Fan, lepaskan segel garis darah Kaisar, bangkitkan bentuk sejati pewaris. Li Fan menutup matanya, menarik napas panjang, lalu mengerahkan seluruh sisa kekuatan dalam dirinya. Kalau ini takdirku, maka aku akan menerimanya. Darahnya mendidih dan tanda merah di dadanya menyala terang. Tubuhnya perlahan berubah. Matanya menjadi merah darah, rambutnya memanjang, dan aura gelap bercampur cahaya merah melingkupi dirinya. Inilah bentuk sejati pewaris Kaisar Pembantai Langit. Grand Elder Fang Tian melotot. Tidak, dia sudah mencapai transformasi darah Kaisar. Mustahil, dia baru tukang sapu. Dengan kekuatan barunya, Li Fan melangkah maju. Kalau kalian semua ingin memburuku, maka bersiaplah menanggung akibatnya. Dia mengayunkan pedang suci, menciptakan gelombang tebasan yang memotong langit, memaksa kapal perang langit untuk mundur beberapa meter. Medan perang kini berubah total. Aliansi Langit Timur sadar Li Fan bukan lagi target mudah. Dia telah tumbuh menjadi ancaman nyata. Lin Yue tersenyum samar. Inilah yang kutunggu. Sang Kaisar Pembantai Langit yang bangkit dari lumpur. Xiao Chen berteriak sambil mengangkat tombaknya. Saudaraku Li Fan, kita lawan dunia ini bersama. Li Fan menatap langit yang mendung, lalu menunduk menatap sekutunya. Kalau begitu, perang ini baru saja dimulai. Langit masih gelap, tapi di seluruh benua suara genderang perang mulai terdengar. Seruan aliansi Langit Timur menggema ke setiap penjuru. Pewaris darah Kaisar Pembantai Langit harus dimusnahkan demi stabilitas dunia. Di balik propaganda itu, Grand Elder Fang Tian tahu posisi mereka goyah. Li Fan yang dulu tukang sapu rendahan, kini menjadi sosok yang bahkan kapal perang langit pun tak bisa robohkan. Di ruang pertemuan rahasia, para pemimpin sekte besar berkumpul. Kepala sekte Wutian dari sekte Pedang Ilahi menghantam meja. Kalau kita biarkan bocah itu tumbuh, dia akan mengulang sejarah berdarah Kaisar dulu, serunya. Namun, Patriark Mei Hua dari sekte Bunga Abadi justru menatap tajam. Atau, dia justru kesempatan kita untuk membebaskan dunia dari cengkeraman aliansi Langit Timur yang selama ini menindas sekte-sekte kecil. Seketika, ruang rapat itu jadi medan adu pandangan. Sebagian sekte ingin memburu Li Fan demi hadiah besar yang dijanjikan Fang Tian. Tapi sebagian lain, terutama sekte kecil yang selama ini tertindas, mulai berpikir, mungkin inilah saat pemberontakan. Di sisi lain, Li Fan yang masih dalam kondisi terluka berat, kini bersembunyi bersama Lin Yue, Xiao Chen, dan para murid pemberontak di gua tersembunyi di Gunung Bayangan. Di sana, Lin Yue mulai mengobati luka Li Fan dengan es spiritual. Darah Kaisar dalam tubuhmu sudah bangkit, tapi tubuhmu belum sepenuhnya siap menanggungnya, ujar Lin Yue sambil menempelkan telapak tangan esnya ke dada Li Fan. Li Fan mengerang, tapi tatapannya kini jauh lebih tajam. Kalau dunia ini mau memburuku, maka aku tak punya pilihan lain selain membentuk pasukanku sendiri. Xiao Chen mengangguk mantap.
Kami siap berperang bersamamu, Li Fan. Tak peduli seberapa besar lawan kita. Lin Yue menatapnya serius. Kalau kau ingin melawan aliansi Langit Timur, maka kau harus mengumpulkan sekutu. Mulailah dari sekte-sekte kecil yang muak dengan penindasan mereka. Bangun koalisi. Li Fan mengepalkan tangannya. Baik, kalau dunia ingin perang, maka aku akan memulai revolusi. Dalam beberapa hari berikutnya, Li Fan, Lin Yue, dan Xiao Chen bergerak diam-diam. Mereka mengunjungi sekte-sekte kecil yang tersembunyi di lembah dan pegunungan. Sekte Bayangan Gelap, Sekte Seribu Ulat, Sekte Api Hitam, yang selama ini hidup dalam ketakutan di bawah tekanan pajak dan kekerasan aliansi Langit Timur. Di hadapan para pemimpin sekte kecil, Li Fan berdiri tegak. Aku Li Fan, tukang sapu yang kini diburu dunia. Tapi aku bersumpah, jika kalian berdiri bersamaku, aku akan menghancurkan aliansi Langit Timur dan membebaskan kalian semua dari tirani ini. Kata-katanya, walau sederhana, membakar semangat para pemimpin sekte kecil. Mereka telah lama memendam dendam, tapi tak punya kekuatan untuk melawan. Patriark He Yun dari Sekte Bayangan Gelap melangkah maju. Kami sudah lelah tunduk. Mulai hari ini, Sekte Bayangan Gelap berdiri di pihak Li Fan. Satu persatu, sekte-sekte kecil bersumpah setia. Li Fan, sang tukang sapu yang diremehkan, kini perlahan membangun koalisi pemberontak yang kekuatannya mulai menyaingi sekte besar. Di sisi lain, Grand Elder Fang Tian menerima laporan itu dan marah besar. Bocah itu mengumpulkan anjing-anjing kecil. Kalau kita biarkan, dia akan tumbuh jadi ancaman sesungguhnya. Fang Tian memerintahkan pembentukan pasukan khusus, pasukan pemburu kaisar elit terbaik yang terdiri dari 10 kultivator puncak yang siap memburu dan membunuh Li Fan dimanapun dia bersembunyi. Di markasnya, Li Fan menatap peta dunia kultivasi. Tatapannya dingin, penuh tekad. Kalau mereka kirim 10 pemburu, maka aku akan buat mereka pulang tanpa kepala. Lin Yue menatapnya dengan senyum samar. Kau tak lagi tukang sapu, Li Fan. Kini, kau pemimpin pemberontakan. Li Fan mencengkeram pedang suci yang kini menyala terang, merespons semangat perangnya. Perang ini belum dimulai, tapi saatnya akan tiba. Dan dunia akan tahu siapa Li Fan sebenarnya. Langit di atas gunung bayangan mendadak memerah. 10 sosok berpakaian hitam dengan topeng iblis turun dari langit membawa aura pembunuh yang begitu pekat hingga tanah retak di bawah mereka. Mereka adalah pasukan pemburu kaisar, kekuatan elit aliansi Langit Timur. Di barisan depan berdiri Qin Mo, pimpinan mereka, seorang kultivator tingkat Saint yang dikenal tanpa belas kasihan. Ia menghunus tombak panjang bermata 3 yang berlumur racun. Li Fan, kau boleh membangun koalisi busukmu, tapi kau takkan lolos dari kami. Teriak Qin Mo, suaranya mengguncang lembah. Di dalam gua markas, alarm berbunyi. Lin Yue langsung berdiri, matanya membeku. Mereka menemukan kita, dan yang datang bukan sembarang orang. Li Fan bangkit dari duduknya, luka-luka lamanya masih terasa, tapi pedang suci di tangannya bergetar liar. Akhirnya, aku bisa menguji kekuatan baruku. Xiao Chen merapatkan tombaknya menatap Li Fan. Saudaraku, kalau kita harus mati hari ini, maka kita mati bersama. Li Fan menepuk bahu Xiao Chen. Tidak, hari ini kita akan hidup dan mereka yang mati. Pasukan sekutu Li Fan keluar dari gua, membentuk formasi bertahan. Sekte Bayangan Gelap, Sekte Seribu Ulat, dan Sekte Api Hitam semua bersiap menghadapi serangan besar pertama mereka. Qin Mo memberi aba-aba. Bunuh mereka semua, jangan sisakan satu pun. Pertempuran pun meletus. Langit dipenuhi kilatan teknik spiritual. Pasukan sekutu Li Fan melawan dengan segala yang mereka punya. Tapi pasukan pemburu kaisar jelas lebih terlatih dan kuat. Dalam hitungan menit, puluhan sekutu Li Fan tumbang, darah mereka mengalir di tanah. Lin Yue bertarung dengan duo saudari iblis, 2 anggota pemburu elit mengadu teknik es lawan teknik racun. Tanah beku dan berubah menjadi rawa beracun dalam bentrokan mereka. Xiao Chen melompat ke arah Qin Mo, tombaknya bersinar merah menyala. Ambil kepalaku kalau kau bisa, teriaknya. Tombaknya menembus udara dengan kecepatan luar biasa. Tapi Qin Mo hanya menyeringai, menangkis serangan itu dengan tombak racunnya.
lalu menendang Xiao Chen hingga terpental menghantam batu besar. Melihat sahabatnya hampir roboh, amarah Li Fan meledak. Darah kaisar dalam tubuhnya mendidih, tanda merah di dahinya menyala seperti api. Pedang suci melayang ke udara, bersinar seterang matahari merah. Li Fan melangkah maju, tubuhnya dikelilingi aura merah pekat. Qin Mo, kalian memburu orang yang salah. Kini, akulah pemburu kalian. Dengan sekali tebas, gelombang energi merah membelah medan perang, memotong 3 anggota pasukan pemburu kaisar jadi 2 seketika. Darah mereka meledak di udara. Semua orang membeku. Qin Mo menatap Li Fan dengan ngeri. Ini, kekuatan transformasi darah kaisar penuh. Mustahil. Li Fan melompat ke arah Qin Mo, kecepatannya menembus penglihatan biasa. Pedang suci menebas, Qin Mo menangkis, tapi kekuatan brutal Li Fan membuatnya terlempar puluhan meter, darah menyembur dari mulutnya. Pertempuran berlanjut sengit. Lin Yue akhirnya membekukan duo saudari iblis dalam kristal es abadi, menghancurkan tubuh mereka jadi serpihan. Xiao Chen, walau terluka, bangkit dan menusuk salah satu pemburu dari belakang, membunuhnya dalam sekali tikam. Satu persatu, pasukan pemburu kaisar mulai tumbang. Mereka menyadari, ini bukan sekadar misi pemburuan, ini medan pembantaian. Qin Mo, kini sendirian, gemetar menatap Li Fan yang berjalan pelan ke arahnya. Kau iblis, kau bukan manusia. Li Fan mengangkat pedangnya tinggi. Aku adalah Li Fan, pewaris kaisar pembantai langit, dan ini penghakiman untuk kalian. Pedangnya menebas, kepala Qin Mo terlepas, melayang di udara sebelum jatuh berguling di tanah. Tubuh tanpa kepala itu roboh, darah menggenang. Pertempuran berakhir. Li Fan berdiri di tengah medan perang yang dipenuhi mayat dan darah. Sekutunya yang tersisa bersorak, tapi air mata juga mengalir karena banyak yang gugur. Lin Yue menghampiri Li Fan, menatapnya serius. Dengan ini, perang sudah tak bisa dihindari. Dunia kini akan melihatmu bukan lagi buronan, tapi ancaman terbesar mereka. Li Fan menatap langit. Kalau dunia menganggapku iblis, maka biar ku perlihatkan kepada mereka seperti apa neraka sebenarnya. Suasana dunia kultivasi berguncang. Kabar kekalahan total. Pasukan pemburu kaisar menyebar secepat angin badai. 10 kultivator elit yang diandalkan Aliansi Langit Timur semuanya tewas. Dan pelakunya, Li Fan, si mantan tukang sapu yang kini berdiri di puncak darah dan api. Di markas besar Aliansi Langit Timur, Grand Elder Fang Tian menghancurkan meja giok dengan satu hantaman. Bocah itu, dia telah melewati batas. Kini, dia bukan sekadar ancaman, dia sudah jadi musuh utama dunia. Para sekte besar berkumpul dalam rapat darurat. Di meja itu duduk kepala sekte pedang ilahi, patriark sekte tombak langit, dan para raksasa dunia kultivasi lainnya. Mereka semua sepakat untuk menggabungkan kekuatan, membentuk koalisi suci guna memusnahkan Li Fan sebelum ia tumbuh makin kuat. Sementara itu, di Gunung Bayangan, Li Fan memimpin pemakaman sederhana bagi sekutu-sekutunya yang gugur. Di bawah sinar matahari merah, dia menancapkan pedang-pedang mereka ke tanah sebagai penanda. Kalian mati untuk dunia baru. Aku bersumpah, pengorbanan kalian tak akan sia-sia. Lin Yue berdiri di sampingnya, matanya dingin. Setelah ini, tak ada jalan kembali, Li Fan. Mereka akan mengirim seluruh kekuatan mereka untuk membunuhmu. Li Fan menatap ke arah Cakrawala, tatapannya membara. Kalau mereka ingin perang, maka aku akan bawa perang ke seluruh dunia. Xiao Chen yang kini membawa bekas luka dalam di dadanya tertawa getir. Kalau begitu, mari kita bakar dunia ini, saudaraku. Di malam yang sama, Li Fan memutuskan untuk membuat langkah gila. Dia mengirim undangan perang kepada seluruh sekte besar, langsung menantang mereka secara terbuka. Surat itu dibawa oleh burung spiritual raksasa dan isinya hanya satu kalimat. Aku, Li Fan, pewaris kaisar pembantai langit, mendeklarasikan perang suci terhadap tirani sekte-sekte besar. Siapapun yang berani, lawan aku di padang darah 3 bulan dari sekarang. Kabar ini membuat seluruh dunia kultivasi gempar. Para kultivator, tua maupun muda, mulai berdebat. Ada yang ingin memusnahkan Li Fan, tapi tak sedikit pula yang diam-diam bersimpati.
Di wilayah sekte-sekte kecil, Li Fan justru makin dielu-elukan sebagai pahlawan revolusi. Sekte-sekte kecil yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai berani mengibarkan bendera pemberontakan, bergabung dalam koalisi yang dinamai Aliansi Pembebasan Langit Baru. 3 hari setelah pengumuman itu, Li Fan mengadakan pertemuan akbar di markasnya yang kini disebut Benteng Darah Kaisar. Ribuan kultivator dari sekte kecil berdiri di depannya, menanti pidato sang pemimpin. Li Fan naik ke atas panggung batu, pedang suci menyala terang di punggungnya. Selama ribuan tahun, dunia ini dikuasai sekte-sekte besar yang menindas yang lemah. Mereka menyebut diri mereka penjaga dunia, tapi sesungguhnya mereka adalah rantai yang membelenggu kita. Massa mulai berteriak, semangat mereka membara. Tapi hari ini, rantai itu akan kita patahkan. 3 bulan dari sekarang, kita akan lawan mereka di padang darah. Kita rebut dunia ini untuk kita semua. Dunia baru, tanpa tirani. Dunia baru, dunia baru. Ribuan orang meneriakkan seruan perang, getaran suara mereka mengguncang langit malam. Di atas langit, pedang suci melesat, membelah awan, memancarkan cahaya merah membara yang terlihat hingga ribuan li jauhnya. Tanda bahwa perang suci telah resmi dimulai. Lin Yue menatap Li Fan, senyum tipis terbit di bibirnya. Kau benar-benar gila, tapi mungkin dunia ini memang butuh kegilaanmu. Li Fan mengepalkan tinjunya, aura darah menyelimuti tubuhnya. 3 bulan lagi, dunia akan berubah, dan nama Li Fan akan terukir abadi dalam sejarah.